Polisi ungkap penjualan ilegal BBM subsidi. Haji termuda Kabupaten Madiun berangkat tahun ini. Murid sekolah bagi makan dan BBM di momen Kartini. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama dari Surabaya, 4 rumah petak di kampung padat penduduk di Surabaya terbakar. Sempitnya akses jalan membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Seorang anak dan seorang pria dilaporkan mengalami luka bakar saat evakuasi. Kebakaran melanda 4 rumah petak di kawasan padat penduduk Kupang, Segunting, Surabaya. Asap hitam membumbung tinggi dan terlihat dari atas permukiman warga. Petugas dinas pemadam kebakaran dan langsung turun ke lokasi dan berupaya memadamkan api. Namun akses jalan yang sempit hanya sekitar 1 meter menjadi kendala utama. Sumber air dari mobil pemadam tidak dapat menjangkau titik api secara langsung. Dalam peristiwa ini, seorang pria dan seorang anak mengalami luka bakar di bagian lengan saat proses evakuasi. Evakuasi dilakukan saat api dari atap rumah di lantai 2 semakin membesar. Saat kejadian, 2 anak tersebut sedang tertidur di dalam rumah. Beruntung, seluruh penghuni berhasil diselamatkan oleh warga dan petugas. Keponakan saya ada 2 mas tidur di atas, semua itu tidur semua. Tak dobrak pintunya, yang cewek itu lompat dari jendela ditampani saudara saya yang namanya Jagger itu, yang satu lagi namanya Rafa itu tidur juga lelap di kamar saya. Entah tak tarik, tak seret, tak lempar langsung dari tangga, jatuh deh. Aku tak turun pelan-pelan dari tangga jelas kebakaran, mas sudah besar sekali api. Apinya yang di atas di atas tangga, kena itu di atas tangga, aku naik jemput anak-anak itu. Ya pas di atas ini habis besar. Itu kemungkinan karena listrik kompor atau apa? Listrik nggak ada yang masak. Listrik nyala ya? Satu listrik. Padahal beban di atas ini kipas 2 yang nyala waktu itu. Untuk api, kita begitu nyampe di lokasi sudah besar. Jadi laporan dari warga itu apinya sudah besar. Kemudian teman-teman langsung menuju ke lokasi. Ini kan di dalam gang sempit, aksesnya gimana Bu tadi? Sempat kendala nggak Bu aksesnya? Memang akses kendalanya, kita jalannya sempit ya, kurang lebih masuknya itu 100 meter. Jadi kita kan harus gelar selang dulu. Sedangkan selang kita kan masing-masing 20 meter. Jadi kita harus nyambung selang 5, baru kita bisa sampai ke lokasi, sama ke lokasi titik air kita. Kemarin tadi anak kecil mungkin yang terdampak atau juga tadi langsung dibawa oleh teman-teman TGC. Iya. Polisi menangkap 3 pelaku praktik ilegal penjualan BBM subsidi jenis Pertalite. 1 pelaku diantaranya merupakan karyawan SPBU. Inilah video saat bukti mobil berisikan puluhan jerigen berisi BBM Pertalite subsidi yang tangkinya telah termodifikasi. Praktik ilegal penjualan BBM subsidi ini terjadi di SPBU Pertamina, Jalan Julius Usman, Kota Malang. Total ada 3 pelaku yang terbagi dalam 2 laporan polisi. Di kasus pertama, mobil telah dimodifikasi dengan tangki yang dimodifikasi. Di dalam mobil terdapat 23 jerigen plastik dengan masing-masing jerigen berkapasitas 35 liter. Dalam praktiknya, pelaku dibantu karyawan SPBU yang disebut mendapat fee Rp5.000 per jerigen. BBM tersebut kemudian dijual di tingkat eceran. Kita amankan 1 buah mobil, di mana mobil tersebut sudah dimodifikasi, yang di dalamnya terdapat beberapa dirigen, sejumlah 23 dirigen yang sudah dimodif dengan tangki mobil tersebut. Jadi pada saat pengisian mobil tersebut, bahan bakar minyak tersebut langsung mengalir ke masing-masing dirigen. Akibat kasus ini, para pelaku dijerat pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Kepedulian terhadap kesehatan para buruh dilakukan polisi. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto meninjau pelayanan medical check-up bagi pekerja pabrik di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menghadiri pelaksanaan general check-up bagi pekerja di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan buruh, para pekerja antusias mengikuti setiap tahap pemeriksaan, mulai dari cek tekanan darah, pemeriksaan darah, hingga konsultasi kesehatan dengan tenaga medis. Program ini menjadi bentuk sinergi antara Polda Jawa Timur dan Serikat Buruh dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Melalui layanan ini, pekerja dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga dapat mencegah risiko penyakit lebih serius. Pihak Polda Jawa Timur terus mendukung kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pekerja. Ada 10 rumkit yang berada di wilayah Jawa Timur yang di bawah naungan Polda Jatim ini melakukan hal yang sama. Jadi target yang kita laksanakan hari ini adalah 2.000 dari saudara-saudara kita dari buruh yang disebar di beberapa titik, yang salah satunya ada di Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya ini. Ini ada 200 orang hari ini. Ada 200 orang hari ini, dan kemudian di 9 titik lain juga ada 200, jadi total keseluruhan ada 2.000. Dan ini kita harapkan mudah-mudahan hasilnya sangat bagus sekali dan antusiasme juga bagi rekan buruh untuk mengikuti aktivitas ini. Bagi SPSI, kegiatan ini penting karena masih ada perusahaan yang belum memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi pekerjanya. Sangat membantu di bidang kesehatan tentunya, karena dengan mahalnya ongkos check up ini, dengan adanya gratis ini tentu antusias kita sangat-sangat antusias. Karena nggak semuanya pegawai itu tercover untuk kesehatannya Pak dari dia. Kalau ngomong check up tidak semua tercover, dan hampir tidak ada perusahaan yang memberikan check up untuk pekerjaannya. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkelanjutan sebagai upaya nyata menjaga kesehatan buruh dan meningkatkan produktivitas kerja. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, ujian tulis berbasis komputer UTBK di Universitas Brawijaya UB Malang diikuti 16.000 lebih peserta. Ada 1.000 lebih komputer utama dan cadangan serta sistem jaringan komputer digunakan dalam kegiatan ini. Tahun ini ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2026 berlangsung selama 6 hari yang dibagi dalam 11 sesi, mulai 21 hingga 26 April. Di Universitas Brawijaya Malang, UTBK diikuti oleh 16.225 peserta yang disebar di 67 ruangan yang tersebar di 16 fakultas dan laboratorium komputer. Selain kesiapan 1.000 lebih komputer utama dan cadangan, kampus juga mengecek secara berkala sistem jaringan dan komputer untuk memastikan stabilitas saat dipakai oleh ribuan peserta secara bersamaan. Wakil Rektor Bidang Akademik Imam Santoso bilang, di hari pertama ini 40 peserta absen dan dinyatakan gugur. Di tahun 2026 ini, jumlah peminat UB pada jalur SNBT sebesar 66.412 pemilih yang akan memperebutkan kuota SNBT sebanyak 5.793 kursi. Pada tahun 2026 ini yang mengikuti tes di 225 peserta ujian, dan ini tersebar di 67 lokasi atau di berbagai fakultas dan didukung oleh sebanyak 1.540 komputer
yang bisa dimanfaatkan setiap hari selama masa ujian. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur resmi mengeluarkan surat edaran melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan minimarket dan toko modern. Kebijakan ini merespon situasi tempat pembuangan akhir semakin kritis, lonjakan harga plastik dan untuk menjaga lingkungan. Surat edaran larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini resmi diterbitkan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Surat edaran berdasarkan petunjuk pemerintah pusat serta melihat adanya kondisi kritis tumpukan di tempat pembuangan akhir, termasuk upaya menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan. Sampah plastik merupakan limbah yang sulit terurai meski puluhan tahun, sehingga mengancam kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada. Kebijakan ini juga bagian respon cepat melihat situasi tempat pembuangan akhir yang semakin kritis dan terjadinya bencana longsor. Sudah mengeluarkan SE untuk melarang seluruh toko, terutama toko berjejaring, untuk menggunakan kantong plastik, sehingga itu harapan kami bisa mengurangi terkait masalah sampah plastik. Dan kita tahu bahwa sampah plastik itu bisa bertahan puluhan tahun, dan itu tentu akan merugikan ekosistem kita. Surat edaran Bupati terkait larangan penggunaan kantong plastik disambut baik pengusaha atau pemilik toko, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah. Selain menjaga lingkungan, juga momentum tepat di tengah melonjaknya harga plastik. Baiklah, demi menghemat untuk plastik, juga karena memang plastik sekarang mahal, dan untuk mengurangi limbah plastik. Terus untuk pelanggan dikasih apa? Untuk pelanggan selama ini dikasih seperti kardus ini atau dengan paper bag yang seperti ditampilkan itu. Meski sempat merasa kaget, sejumlah pembeli mengaku larangan penggunaan kantong plastik sangat baik untuk lingkungan, meski sebelumnya harus ada sosialisasi agar masyarakat tidak kaget. Sosialisasi itu ya? Ya, sosialisasi dulu lah, biar nggak ribet bawa plastik. Kenapa tanpa plastik baik, Mas? Menurut Mas gimana? Ya karena plastik itu susah diuraikan. Terus sampah sekarang semua plastik semua, dan sangat banyak sampah itu. Tadi sempat kaget nggak, Mas? Dikasih ya, plastik? Pertama-tama kaget, Mas. Cuma ya ini kan baik, Mas. Demi kebaikan kan nggak apa-apa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jember akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha jika tetap menggunakan kantong plastik dalam pengemasan belanja konsumen. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Haji termuda Kabupaten Madiun berangkat tahun ini. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jelang kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, petugas haji menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, maksimal, dan humanis untuk seluruh jamaah. Dalam apel gabungan yang digelar di kantor urusan haji Indonesia di Madinah, Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman meminta petugas haji berkomitmen penuh dalam melayani jemaah haji Indonesia. Ia juga mengimbau jemaah haji agar tak sungkan untuk berkomunikasi dan meminta bantuan kepada petugas ketika ingin mendapatkan informasi maupun menemukan kendala selama berada di Tanah Suci. Petugas haji dilengkapi seragam resmi dan atribut khusus yang mudah dikenali oleh jemaah. Layanan oleh petugas diberikan tanpa dipungut biaya sepeser pun, sehingga jemaah tak perlu khawatir untuk meminta pertolongan. Petugas pun dilarang meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada jemaah, sehingga diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk.
di mana tugas mereka adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan. Sehingga kami menyampaikan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, baik yang tiba di kota Madinah atau Mekah, tidak usah merasa sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas penyelenggara ibadah haji yang menggunakan rompi seperti ini adalah pakaian resmi petugas. Jadi kalau seandainya ada orang mengatasnamakan petugas tidak menggunakan rompi seperti ini, itu berarti oknum, bukan petugas resmi. Usia senjata menjadi penghalang bagi sepasang lansia Poniti dan Supandri asal Malang, Jawa Timur untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka merelakan impian membeli tanah dan memilih mengalihkan tabungannya untuk mendaftar haji. Inilah Poniti dan Supandri, calon haji asal Malang, Jawa Timur. Di usianya yang ke-96 tahun, Poniti menjadi calon haji tertua di kota Malang. Usia senja tak menjadi penghalang keduanya untuk menunaikan ibadah haji. Poniti yang sehari-hari berjualan singkong dan sayur di pasar menyisihkan penghasilannya hingga akhirnya mendaftar haji pada tahun 2020 lalu. Bahkan impiannya untuk membeli tanah harus ia relakan agar bisa menabung untuk berangkat haji. Sebenarnya udah lama, tapi kan nggak kemungkinan. Kayak bang dulu itu buat makannya susah, bener. Buat mungkin ya kalau itu gondang kan nggak sulit ya. Untuk mempersiapkan kondisi fisik selama pelaksanaan haji, Poniti dan suami rutin melakukan jalan kaki setiap pagi agar kondisi tetap prima saat melaksanakan semua rangkaian haji. Jadi yang mana berjalan ke sana, duduk belakang sana, terus gitu. Terus gitu, balik ke barat, balik ke empat, capek, break. Terus ada apa? Tarhem, ada subuh, baik, ada subuh. Keluarga berharap kedua orang tua mereka bisa menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji mabrur. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, jemaah calon haji termuda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini adalah Nadine Syarifah Salsabila yang berusia 18 tahun. Berangkat bersama ibunya, Nadine telah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nadine Syarifah Salsabila, warga desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, menjadi jemaah calon haji termuda di Kabupaten Madiun pada penyelenggaraan haji tahun ini. Putri dari pasangan Sigit Andri Purnomo dan Lailatul Rofik Ayuni ini telah didaftarkan sejak berusia 5 tahun. Pada tahun ini, Nadine akan berangkat ke Tanah Suci bersama ibunya melalui skema penggabungan keberangkatan. Sesuai jadwal, Nadine akan bertolak dari Surabaya menuju Mekah pada 27 April. Ia tergabung dalam kloter 24 bersama ratusan calon jemaah haji lainnya. Menjelang keberangkatan, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari mengikuti manasik haji hingga melengkapi vaksinasi seperti meningitis, polio, dan juga influenza. Nadine juga aktif mengikuti bimbingan ibadah haji di KBIH. Untuk menjaga kondisi fisik, Nadine rutin berolahraga setiap pagi. Hal ini dilakukan agar siap menjalani seluruh rangkaian ibadah haji yang membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Menjelang hari keberangkatan, koper haji telah disiapkan berisi perlengkapan seperti baju ihram dan juga kebutuhan pribadi. Pengumpulan koper dijadwalkan 1 hari sebelum keberangkatan, yaitu 26 April. Berangkat di usia muda, Nadine berharap dapat menjalani ibadah dengan lancar dan khusyuk, serta meraih haji yang mabrur. Dulu saya usia 5 mungkin. Usia 5 tahun. Didaftarkan oleh? Daftarkan oleh ibu. Terus nanti berangkat di usia? Di usia 18 tahun. Dan ini berangkat ke Tanah Suci ini bareng siapa? Bareng ibu saya. Karena itu penggabungan. Kalau ibu saya itu aslinya berangkatnya tahun 2024, kalau saya tahun 2028. Karena penggabungan jadi bisa berangkat bareng. Tahun ini, jumlah jemaah calon haji Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 453 orang yang terbagi dalam 2 kloter, yaitu kloter 24 dan 25.
Tim Liputan, Kompas TV. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Berbagai kreativitas bisa diwujudkan dalam sebuah karya seni artistik. Salah satunya yang dilakukan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Surabaya berkreasi menciptakan mozaik wajah Kartini dari ribuan sticky notes. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Ubaya berkreasi membuat mozaik wajah Kartini menggunakan ribuan sticky notes. Mozaik berukuran 2,4 meter ini dipamerkan di Selasar Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Tak hanya menampilkan karya seni, mahasiswa juga menggelar kampanye bertajuk Rise with Kartini yang mengajak mahasiswa menuliskan pesan inspirasi dan harapan sebagai wujud melanjutkan semangat emansipasi wanita. Proses pembuatan mozaik dimulai dari desain digital hingga penempelan ribuan sticky notes dengan berbagai warna. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang ekspresi dan penguat semangat mahasiswa, khususnya dalam meneladani nilai perjuangan Kartini di bidang pendidikan. Itu agak susah. Jadi mozaik ini sebagai bukti bahwa kami sebagai BEM Ubaya, representatif mahasiswa Ubaya, bisa juga membuat suatu karya di Hari Kartini ini. Dan juga sebenarnya kita lebih mau ke empowerment ke seluruhnya. Jadi gak cuma ke wanita, mungkin juga bisa ke masyarakat secara keseluruhan, seperti itu. Selain berkreasi membuat mozaik Kartini, mahasiswa Ubaya terus membuat berbagai karya seni artistik yang menarik sebagai media memuncul ekspresi dan kreativitas mereka. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, di momen peringatan Hari Kartini, berbagai kegiatan sosial dilakukan. Murid Sekolah Men 1 Kota Malang membagikan makan dan BBM jenis Pertalite gratis kepada warga yang bisa menjawab pertanyaan seputar Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini digelar cukup unik oleh para murid MAN 1 Kota Malang. Selain menggelar upacara dan memakai pakaian adat atau kebaya, para murid juga berkeliling di sekitar sekolah mengajak masyarakat ikut merayakannya. Diawali dari sebuah warung makan, pengunjung warung diajak menyajikan lagu Ibu Kita Kartini dan menuliskan kesan dan pesan. Warga mengaku senang karena mendapatkan makanan secara gratis. Tak hanya itu, para siswa juga pergi ke sebuah toko sayur SPBU. Mereka memberikan pertanyaan kepada pembeli dan memberikan hadiah minyak goreng hingga isi bensin gratis kepada pembeli. Sejumlah pembeli tampak terkejut dengan kegiatan yang digelar anak-anak sekolah ini. Warga menerima BBM jenis Pertalite dan mengisinya ke motor untuk antar jemput anak sekolah. Sementara itu, para murid MAN 1 Kota Malang mengaku merayakan Hari Kartini bersama masyarakat ini sebagai langkah menyebarkan semangat Kartini kepada masyarakat yang dinilai sebagai sosok yang luar biasa. Bisa jawabnya, Bu? Bisa, alhamdulillah. Terus dapat hadiah apa? Bensin. Berapa, Bu? 30. Bu, gimana dengan kuis seperti ini dan dapat bensin di Hari Kartini gimana? Alhamdulillah, barokah. Kali Bisa buat beli jajan. Maksudnya bensinnya 2 hari. 2 hari. Iya. Oke, kerja, Bu, tiap hari? Iya. Antar jemput sekolah. Itu luar biasa sekali. Bagaimanapun jika tidak ada sosok Ibu Kartini ini, bagaimana perempuan Indonesia dapat kita ketahui semua bahwa sekarang kan perempuan ini sangat moderat dan sudah adil semua, tidak ada perbedaan gender. Saudara, polisi menangkap 3 pelaku praktik ilegal penjualan BBM subsidi jenis Pertalite. 1 pelaku diantaranya merupakan karyawan SPBU. Inilah video saat bukti mobil berisikan puluhan jerigen berisi BBM Pertalite subsidi yang tangkinya telah termodifikasi. Praktik ilegal penjualan BBM subsidi ini terjadi di SPBU Pertamina, Jalan Julius Usman, Kota Malang. Total ada 3 pelaku yang terbagi dalam 2 laporan polisi. Di kasus pertama, mobil telah dimodifikasi dengan tangki yang dimodifikasi.
Di dalam mobil terdapat 23 jerigen plastik dengan masing-masing jerigen berkapasitas 35 liter. Dalam praktiknya, pelaku dibantu karyawan SPBU yang disebut mendapat fee Rp5.000 per jerigen. BBM tersebut kemudian dijual di tingkat eceran. Kita amankan 1 buah mobil, di mana mobil tersebut sudah dimodifikasi, yang di dalamnya terdapat beberapa dirijen, sejumlah 23 dirijen yang sudah dimodif dengan tangki mobil tersebut. Jadi pada saat pengisian mobil tersebut, bahan bakar minyak tersebut langsung mengalir ke masing-masing dirijen. Akibat kasus ini, para pelaku dijerat pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, jemaah calon haji termuda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini adalah Nadine Syarifah Salsabila yang berusia 18 tahun. Berangkat bersama ibunya, Nadine telah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nadine Syarifah Salsabila, warga Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, menjadi jemaah calon haji termuda di Kabupaten Madiun pada penyelenggaraan haji tahun ini. Putri dari pasangan Sigit Andri Purnomo dan Lailatul Rofik Ayuni ini telah didaftarkan sejak berusia 5 tahun. Pada tahun ini, Nadine akan berangkat ke Tanah Suci bersama ibunya melalui skema penggabungan keberangkatan. Sesuai jadwal, Nadine akan bertolak dari Surabaya menuju Mekah pada 27 April. Ia tergabung dalam kloter 24 bersama ratusan calon jemaah haji lainnya. Menjelang keberangkatan, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari mengikuti manasik haji hingga melengkapi vaksinasi seperti meningitis, polio, dan juga influenza. Nadine juga aktif mengikuti bimbingan ibadah haji di KBIH. Untuk menjaga kondisi fisik, Nadine rutin berolahraga setiap pagi. Hal ini dilakukan agar siap menjalani seluruh rangkaian ibadah haji yang membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Menjelang hari keberangkatan, koper haji telah disiapkan berisi perlengkapan seperti baju ihram dan juga kebutuhan pribadi. Pengumpulan koper dijadwalkan 1 hari sebelum keberangkatan, yaitu 26 April. Berangkat di usia muda, Nadine berharap dapat menjalani ibadah dengan lancar dan khusyuk, serta meraih haji yang mabrur. Dulu saya usia 5 mungkin. Usia 5 tahun. Didaftarkan oleh? Daftarkan oleh ibu. Terus nanti berangkat di usia? Di usia 18 tahun. Dan ini berangkat ke Tanah Suci ini bareng siapa? Bareng ibu saya. Karena itu penggabungan. Kalau ibu saya itu aslinya berangkatnya tahun 2024, kalau saya tahun 2028. Karena penggabungan jadi bisa berangkat bareng. Tahun ini, jumlah jemaah calon haji Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 453 orang yang terbagi dalam 2 kloter, yaitu kloter 24 dan 25. Tim Liputan, Kompas TV. Berbagai kreativitas bisa diwujudkan dalam sebuah karya seni artistik. Salah satunya yang dilakukan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Surabaya, berkreasi menciptakan mozaik wajah Kartini dari ribuan sticky notes. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Ubaya berkreasi membuat mozaik wajah Kartini menggunakan ribuan sticky notes. Mozaik berukuran 2,4 meter ini dipamerkan di Selasar Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Tak hanya menampilkan karya seni, mahasiswa juga menggelar kampanye bertajuk Rise with Kartini yang mengajak mahasiswa menuliskan pesan inspirasi dan harapan sebagai wujud melanjutkan semangat emansipasi wanita. Proses pembuatan mozaik dimulai dari desain digital hingga penempelan ribuan sticky notes dengan berbagai warna. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang ekspresi dan penguat semangat mahasiswa,
khususnya dalam meneladani nilai perjuangan Kartini di bidang pendidikan. Itu agak susah. Jadi mozaik ini sebagai bukti bahwa kami sebagai BEM Ubaya, representatif mahasiswa Ubaya, bisa juga membuat suatu karya di Hari Kartini ini. Dan juga sebenarnya kita lebih mau ke empowerment ke seluruhnya. Jadi gak cuma ke wanita, mungkin juga bisa ke masyarakat secara keseluruhan, seperti itu. Selain berkreasi membuat mozaik Kartini, mahasiswa Ubaya terus membuat berbagai karya seni artistik yang menarik sebagai media memuncul ekspresi dan kreativitas mereka. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, di momen peringatan Hari Kartini, berbagai kegiatan sosial dilakukan. Murid sekolah MAN 1 Kota Malang membagikan makan dan BBM jenis Pertalite gratis kepada warga yang bisa menjawab pertanyaan seputar Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini digelar cukup unik oleh para murid MAN 1 Kota Malang. Selain menggelar upacara dan memakai pakaian adat atau kebaya, para murid juga berkeliling di sekitar sekolah mengajak masyarakat ikut merayakannya. Diawali dari sebuah warung makan, pengunjung warung diajak menyajikan lagu Ibu Kita Kartini dan menuliskan kesan dan pesan. Warga mengaku senang karena mendapatkan makanan secara gratis. Tak hanya itu, para siswa juga pergi ke sebuah toko sayur SPBU. Mereka memberikan pertanyaan kepada pembeli dan memberikan hadiah minyak goreng hingga isi bensin gratis kepada pembeli. Sejumlah pembeli tampak terkejut dengan kegiatan yang digelar anak-anak sekolah ini. Warga menerima BBM jenis Pertalite dan mengisinya ke motor untuk antar jemput anak sekolah. Sementara itu, para murid MAN 1 Kota Malang mengaku merayakan Hari Kartini bersama masyarakat ini sebagai langkah menyebarkan semangat Kartini kepada masyarakat yang dinilai sebagai sosok yang luar biasa. Bisa jawabnya, Bu? Bisa, alhamdulillah. Terus dapat hadiah apa? Bensin. Berapa, Bu, tadi? 30. Bu, gimana dengan kuis seperti ini dan dapat bensin di Hari Kartini gimana? Alhamdulillah, barokah. Kali buat beli jajan. Maksudnya bensinnya 2 hari. 2 hari. Ya. Oke, kerja, Bu, tiap hari? Iya. Antar jemput sekolah. Itu luar biasa sekali. Bagaimanapun jika tidak ada sosok Ibu Kartini ini, bagaimana perempuan Indonesia dapat kita ketahui semua bahwa sekarang kan perempuan ini sangat moderat dan sudah adil semua, tidak ada perbedaan gender. Usai jeda akan hadir kuliner rica-rica ayam kalkun. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebuah resto di Jember, Jawa Timur menawarkan menu unik rica-rica ayam kalkun dengan bumbu rempah Nusantara. Selain dagingnya kenyal dan lembut, kuliner ini kaya protein dan dapat menjaga stamina tubuh. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Resto De Bronto di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini menawarkan berbagai kuliner daging ayam kalkun. Salah satunya rica-rica ayam kalkun dengan bumbu rempah Nusantara. Daging ayam kalkun diolah dengan teknik khusus agar daging kenyal penuh serat menjadi lembut dan halus. Daging kalkun diolah menggunakan perpaduan bumbu rempah Nusantara untuk menghasilkan rasa gurih, pedas, dan hangat. Bumbu rempah diolah dengan cara diiris agar lebih terasa. Daging ayam kalkun cocok dikonsumsi untuk penyuka olahraga berat seperti binaraga karena dapat menambah massa otot. Daging kalkun juga dapat meningkatkan stamina dan imunitas tubuh. Ya, kita tahu bahwasanya kalkun itu sendiri selain unik, tapi itu jarang banget. Nah, kalkun itu sendiri adalah sebuah masakan atau sebuah bahan yang mahal sebenarnya. Nah,
Di Bronto ini kami ingin memberikan hidangan kalkun ini dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat, terutama untuk teman-teman yang suka fitness. Ini bagus banget sebenarnya untuk menambah massa otot itu sendiri. Terus untuk penderita diabetes itu juga bagus, kolesterol dia bahkan bisa menurunkan kolesterol itu sendiri. Jadi inilah yang berbeda. Banyak pengunjung ketagihan dengan rica-rica ayam kalkun karena dagingnya kenyal dan lembut. Ini jujur pertama kali saya makan kalkun, penasaran. Karena memang rasanya itu tadi itu dagingnya itu masih kenyal tapi lembut dan lezat banget, rempahnya terasa tapi di lidah itu enak banget. Terus saya searching itu memang kalkun tinggi protein, jadi saya penasaran mau makan kalkun di sini. Beda banget, kalau daging ayam itu kan lembut ya, tapi gimana ya lembek. Kalau ini tetap terasa kenyal tapi lembut. Selain rica-rica kalkun, resto ini juga menawarkan nasi goreng dan mie kue tiaw dengan campuran daging ayam kalkun. Satu porsi rica-rica kalkun seharga Rp35.000. Sedangkan nasi goreng dan kue tiaw kalkun seharga Rp25.000 per porsi. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.